Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani siang Anda dalam acara Jambi Bicara Senin 30 Juni 2025. Dan hari ini kita akan membahas mengenai dari keluarga untuk Indonesia. Memperingati Hari Keluarga Nasional kemarin 29 Juni di peringatan ke-32 tahun. Dan hari ini, siang ini kami akan kedatangan tiga narasumber yang salah satunya sudah hadir di studio pada siang hari ini. Saya perkenalkan yang pertama ada Bapak Dr. Andes Putu Trianto, MKes. Beliau adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putut sudah hadir di studio TVRI pada siang hari ini. Ya. Dan ngomong hari ini ada upacara Pak ya, memperingati Iya, ada upacara bendera di kantor, dan itu juga serentak di seluruh Indonesia di kantor-kantor perwakilan BKKBN. Dan menggunakan pakaian adat daerah masing-masing. Pakaiannya memang untuk upacara hari ini pakaian adat daerah masing-masing. Kebetulan untuk Jambi kami ya seperti ini. Iya. Baik, jadi ada nuansa adatnya juga dalam memperingati Hari Keluarga Pak ya. Baik, Pak, ini kan kalau bicara Hari Keluarga Nasional itu tanggal 29 Juni Pak ya, dan itu tahun ini 2025 adalah peringatan yang ke-32 tahun. Nah, apa makna yang ingin diraih Pak di usia 32 tahun kalau temanya adalah dari keluarga untuk Indonesia maju? Nah, apa sebenarnya ingin Baik Mas, terima kasih. Jadi tahun ini BKKBN mengambil tema dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional ke-32 adalah dari keluarga untuk Indonesia maju. Artinya bahwa melalui peringatan Hari Keluarga ini kita diingatkan kembali betapa pentingnya wadah ataupun keluarga itu sendiri ya, dalam rangka menyemai nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai luhur, ya, nilai moral yang baik ya, untuk kemajuan negara kita di masa depan. Karena dengan keluarga yang sehat, yang cerdas, yang maju, itu akan melahirkan generasi yang baik, yang maju, yang cerdas, sehingga nanti di era globalisasi dan juga di tahun emas Indonesia maju, tahun 2045, itu diharapkan generasi-generasi kita siap untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, kira-kira begitu. Itu yang diharapkan dari tema itu ya. Baik, Pak, jadi, kalau kita bicara mengenai keluarga, apa sih kalau kita bicara pengertiannya gitu ya? Keluarga itu siapa sebenarnya? Kan ada bapak, ada ibu, ada anak, kemudian apakah termasuk misalnya ada kakek, nenek yang tinggal di dalam satu rumah itu juga disebut keluarga? Apakah keluarga itu yang satu darah atau juga yang tidak sedarah? Jadi pengertian keluarga sebenarnya apa Pak menurut undang-undang? Ya, menurut undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kebijakan keluarga, ada beda antara pengertian keluarga dengan rumah tangga. Barangkali kalau di instansi lain itu mengambil satu unit itu adalah rumah tangga. Tapi di BKKBN kita mengartikan keluarga. Keluarga itu ada unsur hubungan pernikahan yang sah, yang di dalam ada suami dan istri, ada ayah dan anak, ada ibu dan anak, dan ada ayah, ibu, dan anak. Jadi ada 4 istri, suami istri, kemudian ibu dan anak, atau ayah dan anak, atau ayah, ibu, dan anak. Nah, kalau di luar itu disebut dengan rumah tangga. Misalnya ada kakek, ada nenek, ada ponakan, itu anggota rumah tangga. Jadi keluarga inti itu 4 itu. Jadi tadi ada kata kunci harus ada pernikahan yang sah gitu Pak. Baik. Nah Pak, seringkali itu apakah ada ketentuan keluarga itu harus tinggal di rumah yang disebut keluarga gitu ya? Karena kan ada ya suaminya kerja di luar kota atau istrinya, kemudian anaknya juga dititip. Jadi ini keluarga atau bukan gitu kan? Karena kalau keluarga yang utuh tadi kan disebutkan dia ada bapaknya, ada ibunya, kemudian ada anak-anaknya. Nah, keluarga yang sehat, yang bahagia itu yang bagaimana sebenarnya? Memang idealnya bahwa yang disebut keluarga bahagia sejahtera atau keluarga berkualitas itu memang idealnya mereka kumpul dalam satu keluarga, itu dalam satu rumah misalnya idealnya. Tetapi oleh karena kebutuhan, mungkin pekerjaan atau sekolah atau kuliah dan sebagainya, harus terpaksa mereka harus tidak kumpul dalam satu waktu.
Tetapi mereka punya momen-momen tertentu untuk bisa kumpul, misalnya pada hari raya ya, hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha atau mungkin pas hari Natal, tahun baru dan sebagainya. Itu momen-momen yang memang harus mereka kumpul. Tetapi sebenarnya kalaupun mereka tidak kumpul satu rumah, paling tidak mereka bisa melakukan komunikasi. Jadi kalau sekarang sudah canggih, sudah melalui ada HP, bisa melalui video call dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi keluarga. Fungsi keluarga itu ada 8. Fungsi agama yang pertama adalah fungsi agama, kemudian fungsi cinta kasih, ya. Kemudian fungsi perlindungan, kemudian fungsi ekonomi, fungsi reproduksi, fungsi pendidikan, dan termasuk sekarang adalah fungsi pelestarian lingkungan. Nah, 8 fungsi keluarga itu memang kalau dilaksanakan dalam satu keluarga, mudah-mudahan memang itu akan terjadi keluarga yang harmonis, yang baik, yang bahagia, sejahtera. Itu yang kita harapkan di situ. Oke. Baik, nanti kita akan bedah Pak satu persatu tentang fungsi keluarga tadi ada 8. Menarik sekali, ada fungsi, ada pendidikan, kemudian ada cinta kasih gitu Pak ya. Ada perlindungan, ada perlindungan, dan reproduksi dan lain-lain. Tapi kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Ya. Masih tetap bersama kami di Jambi Bicara dengan tema kita hari ini adalah dari keluarga untuk Indonesia Maju. Dan 2 narasumber juga telah hadir di studio TVRI. Ada Mas Rahmat Mulyadi SOS, beliau adalah Direktur Eksekutif Daerah PKBI Provinsi Jambi. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Lama nggak ketemu nih sama Kang Didi ini. Kemudian ada Ibu Suminah MSOS, beliau adalah Manajer Program PKBI Jambi. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah hadir. Tapi sebelum ke Mas Didi sama Bu Suminah, saya lanjut dulu sebentar ke Pak Putut. Pak Putut, tadi Pak Putut menyampaikan ada 8 fungsi keluarga. Mungkin tidak dibedah semuanya Pak. Beberapa saja, misalnya salah satu fungsi keluarga adalah fungsi pendidikan, karena pendidikan pertama tentunya sebelum masuk ke sekolah adalah lewat keluarga. Nah, celakanya mungkin orang tua juga tidak punya basic pendidikan yang bagus. Nah, bagaimana sebenarnya harus bagaimana orang tua memberikan pendidikan kepada anak, Pak? Baik ya, jadi 8 fungsi keluarga ini memang merupakan fondasi sebenarnya dalam keluarga. Apabila diterapkan dengan baik, insya Allah keluarga itu akan terjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang baik dan sejahtera. Terkait dengan fungsi pendidikan, ini memang pendidikan ini juga merupakan sekarang kebutuhan dasar ya, yang mesti harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Kita orang tua punya tugas dan tanggung jawab bagaimana mendidik anak-anak kita sampai ke jenjang pendidikan yang paling tinggi yang diinginkan oleh si anak ya. Di keluarga itu kita mulai dengan pendidikan namanya pendidikan informal ya. Jadi ibu bapak punya tugas dan tanggung jawab bagaimana menanamkan nilai-nilai moral, nilai kebaikan ya. Harus jadi teladan ya. Jadi teladan bagi anak-anaknya sehingga nanti anak-anak ini begitu ke jenjang pendidikan formal di sekolah, mereka seakan punya bekal tentang akhlaknya yang baik, moral yang baik, ya, pendidikan agama yang baik dan sebagainya. Itu dimulai dari keluarga dulu. Karena keluarga inilah sebagai fondasi bagi setiap bangsa. Bagaimana kalau kita ingin menjadikan bangsa atau negara ini negara yang maju, yang kuat, berarti tentu dari keluarga dulu. Jadi agama itu prinsip pertama, kemudian cinta kasih, perlindungan, kemudian juga sosial dan sebagainya, itu semua kalau kita terapkan dalam keluarga, insya Allah akan menjadi keluarga yang bahagia. Dalam bahasa agamanya keluarga sakinah mawaddah warahmah itu. Oke, baik. Keluarga yang bahagia sejahtera tadi Pak ya. Bahagia baik. sejahtera. Nanti saya ke Pak Putut lagi, tapi saya ke Mas Didi. Apa kabar Mas Didi? Alhamdulillah. Baik. Apa sibuknya hari ini? Hari ini ya kita baru menyelesaikan ikut berpartisipasi lah ya, berkolaborasi dengan pemerintah. Kita mengadakan peringatan Hari Keluarga Nasional tadi di Kecamatan Jambi Timur, kebetulan pusatnya PKBI menyelenggarakan dengan beberapa komunitas ya. PKBI ini apa nih Mas Didi? Ya. PKBI ini adalah merupakan NGO ya, NGO di Indonesia, LSM tertua di Indonesia. Kepanjangan adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
Jadi lahirnya itu tahun 1957. Wow. Dulu cikal bakal BKKBN juga dari Iya. PKBI, Oh, cikal bakalnya. termasuk awalnya. menginisiasi berdirinya BKKBN. Ini senior kami juga mungkin Pak Putut juga ikut sebagai inisiator yang pada saat itu. Kita ada Profesor Dr. Soeharto sebagai ketua PKBI saat itu dan sudah dinobatkan sebagai pahlawan nasional Oke. ketua PKBI. Oh, oke. Ya. Nah, atas apa di 32 tahun ini Harganas gitu Ya. kan? Apa program-program yang sudah dijalankan? Ya, kalau bicara program sudah dijalankan karena PKBI ya merupakan NGO yang sudah lama juga berperan dengan masyarakat, tentunya dengan berbagai dinamika lah ya, baik di organisasi maupun di masyarakat. Kita yang pertama kita juga ada program yang untuk remaja itu dulu ya, remaja. Nah, remaja ini baik di remaja sekolah, remaja pedesaan, juga sampai di remaja yang di LPKA. Ya, di lembaga pemasyarakatan khusus anak itu di Jalan Sekolah Bulian. Kita juga ada pendampingan di sana terhadap ABH. Programnya apa yang dilakukan? Di situ kita memberikan edukasi kepada anak-anak, termasuk juga ada kita mengirimkan konselor ya. Berarti masuk ke sekolah gitu maksudnya? Masuk ke desa-desa dari PKP Iya, ya? dari ke desa, termasuk yang ke LPKA tadi kita bersama dengan petugas LPKA dalam rangka mengedukasi mereka. Karena orang Apa materi yang biasa disampaikan Mas Didi? kalau materi utamanya adalah kesehatan reproduksi remaja tentunya, ya, karena memang background PKB itu adalah Kespro ya, kesehatan reproduksi. Kalau remaja, Kespro-nya remaja ya, kalau keluarga, Kespro-nya keluarga. Dan titik berat yang lebih banyak kita jalankan adalah kepada perempuan, karena perempuan juga sangat rentan ya terhadap kesehatan reproduksi dan sebagainya. Termasuk ini berkolaborasi dengan Pak Putut sudah lama juga ini tentang layanan keluarga berencana. Dan Ada kliniknya kan ya? iya Pak. Ya klinik juga kan? Iya, kita juga ada klinik ya, kita ada klinik darah jingga namanya klinik PKBI. Kita punya dokternya di klinik, ya punya bidan, punya Itu klinik ada di mana? Di setiap kabupaten, setiap kecamatan atau di kalau buat sekarang sementara cuma yang ada di provinsi aja, klinik darah jingga namanya. Itu punya PKBI Provinsi Jambi atau PKBI Daerah Jambi. Kita memberikan layanan. Dan hari ini kita juga ada program di samping Pak Putut juga ada program layanan KB gratis ya. Kita berkolaborasi, kita juga punya sendiri layanan KB gratis dan kemarin kita coba masuklah atas koordinasi juga dengan BKKBN kemarin dengan Pak Kaper. Kita sudah masuk kemarin ke Sekolah Dalam. Ya. Di Sekolah Dalam ya ternyata mendapat respon lah ya, baik dari kawan-kawan di komunitas, termasuk Berarti kawan-kawan di tingkat nasional. intinya banyak program yang sudah dijalankan, Iya, khususnya insya Allah. tentang kesehatan Reproduksi. dan lebih khusus lagi kepada perempuan. Perempuan, anak, dan remaja. Perempuan, anak, dan remaja. Oke, nanti saya perdalam lagi, tapi Bu Sumina. Juga tidak meninggalkan laki-laki loh. Tadi ada pemberian Nanti- akun kondom juga tadi Nanti Pak. biar gender pula kan? Kok perempuan Iya, terus? perempuan terus. Biar Saya ke gender Bu nanti. Sumina. Barusan ada kegiatan apa Bu Sumina memperingati yang ini 32 tahun Harganas? Iya, jadi karena memang tadi udah dipaparkan Bang Didi ya bahwa kita kan organisasi yang memang fokus terhadap kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, termasuk salah satu layanannya tentang akses KB. Jadi hari ini kita bersama masyarakat tadi memfasilitasi untuk layanan KB dan juga informasi terkait dengan edukasi ya. Karena sebelum kita memberi layanan kita melakukan edukasi terlebih dahulu. Jadi ada edukasi, kemudian ada yang konseling, ada yang layanan KB dan kita juga tadi ada memberikan informasi dan juga nanti peluang untuk masyarakat bisa akses pap smear. Jadi kalau kita bicara PKBI di Indonesia kita ada 24 klinik di Indonesia. Nah di Provinsi Jambi kebetulan kita memang baru miliki satu. Tapi untuk layanan kita itu yang statis klinik, yang untuk satu. Tapi kita kan ada mobile klinik. Jadi mobile klinik kita ini kita berkolaborasi. Nanti ada di kabupaten kota, itu ada kerjasama dengan klinik kesehatan setempat. Ada yang bidan, kemudian ada yang dengan dinas kesehatan setempat. Jadi kita bentuknya kolaborasi untuk memberikan layanan terkait dengan kebutuhan masyarakat, utamanya tentang kesehatan reproduksi. Ini kalau yang untuk di program sekarang ya, di program sekarang seperti tadi dipaparkan oleh Pak Didi bahwa kita kan kemarin ada turun di komunitas anak suku anak dalam. Karena memang utama program kita ini untuk sasaran pada kelompok marginal. Jadi kalaupun ada akses terhadap mereka dari pemerintah, tetapi keterjangkauan pemerintah mungkin masih minim.
Sehingga kita sebagai penyambung tangan, karena kita NGO ya, jadi dari program kita menyasar pada kelompok-kelompok yang dia kalau bicara aksesnya dia cukup terbatas. Jadi kita kepada anak-anak nanti yang target di program kita tahun ini, itu kita kepada kelompok anak-anak yang terpapar HIV/AIDS, kemudian pada kelompok marginal yang suku anak dalam, kemudian ada yang untuk mohon izin tadi ada anak-anak yang di lembaga pemasyarakatan khusus ya, khusus anak, kemudian ada yang perempuan juga, perempuan di LPP ya, sebagai lembaga perempuan, pemasyarakatan perempuan. Kemudian ada lagi di komunitas-komunitas yang memang dia secara akses itu cukup terbatas dan marginal, dan utama juga nanti kepada masyarakat yang ekonomi kurang mampu. Oke. Nah itu yang disasar Bu program Suminah, kita. terkait dengan tadi kan membuka konseling ke masyarakat. Kalau masyarakat banyak ngeluh apa? Kalau yang Mayoritas. secara umum biasanya hampir seluruh perempuan itu sebenarnya punya masalah kalau dibilang kesehatan reproduksi. Tapi karena pada aspek ketidakpahaman mereka, tapi setelah adanya konseling, kemudian kan ditemukan, oh bahwa misal contoh anak-anak remaja. Anak-anak remaja itu seperti bilang tadi ya, ada pertanyaan ke Pak Kapor kita. Kalau misalkan orang tua itu sebenarnya nggak dapat pendidikan yang memadai untuk mereka mengedukasi anak-anaknya. Misalkan mereka mengalami menstruasi pertama aja. Itu tidak semua anak remaja dapat bimbingan dari orang tua. Nah, terus lagi kalau misalkan kita ngomong mimpi basah pada laki-laki, itu kan banyaknya justru mereka ngobrolnya antar sesama teman. Nah, itu yang kemudian kita konseling, kita kasih informasi bahwa ketika mereka mengalami itu, ini loh sebenarnya yang terjadi. Oke, baik, Ini kita sapa bakal telepon dulu. boleh, Ada penelpon oh, masuk. siap. Oh ya. Maaf dipotong nih. Assalamualaikum, selamat siang. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang juga, Bung M. Paridi. Silakan Pak Yudi. Apa kabar Pak? Sehat? Terima kasih. Silakan Pak Yudi. Ya. Saya coba sapa dulu Pak. Ya. Demi untuk mempertahankan sopan santun. Ya kan? Ini yang sudah hilang. Yang terhormat Bapak Putut, ya. Bapak Rahmat Mulyadi, Ibu Suminah, didampingi oleh satu perempuan yang strong, sesuai dengan keahlian dan bidang masing-masing ya. Ini yang saya hormati pada siang hari ini. Judul kita sangat menarik dan menantang. Serta banyak problematik di depan. Ada dua perspektif yang saya pandang dengan judul ini. Yang pertama adalah era analog. Iya. Kedua adalah kita memasuki era digital yang tidak bisa dipungkiri kemajuannya. Menuju negara maju 2045. Kita bahas analog secara garis besar sudah terbentuk apa yang kita dengarkan, kita rasakan di zaman analog. Buktinya kedisiplinan, kepatuhan, tata krama, sopan santun, takut pada orang tua, artinya sistem edukasi keluarga berjalan dengan baik dan tertata dalam kehidupan sehari-hari. Istilahnya human control self, penggandilan diri orang tua dengan anak luar biasa berjalan dengan baik. Kita semua disetujui dan saya di sini lahiran tahun 1960 sudah selamat dan menghadapi dunia Indonesia ini. Pertanyaannya timbul seiring dengan sejalan perkembangan, saling tegur sapa, terjadi timbul keseganan satu sama lain, hormat menghormati dan seterusnya. Di era analog apa yang terjadi? Kualitas SDM keluarga yang kita bahas sore hari ini terbentuk. Di era digital secara garis besar kita pandang semua sudah bergeser, tidak bisa dipungkiri apa yang saya sampaikan di atas problem solving yang terjadi pada hari ini. Maka decision making era digital ini untuk keluarga ini is okay. Kuasa teknologi untuk menuju negara maju 2045. Tapi bagaimana memandang keseimbangan itu yang sudah hilang kepedulian,
kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama. Baik Pak Yudi. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Tidak bisa omong-omong, tidak bisa kita pakai teori lama. Kita harus pakai teori teknologi. Di hadapan kemajuan teknologi ini, lantas tidak bisa omong-omong, harus Bapak sampaikan kiat. Ya. Mengembalikan apa yang disampaikan di era analog. Ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Kita di Indonesia ini sudah krisis untuk mencari orang jujur. Banyak contoh-contoh elit-elit tidak jujur. Udah, lantas kalau pintar nggak usah kita cari. Banyak sekali. Nah ini yang harus kita bahas. Nggak usah pakai teori-teori lagi. Nah teori yang bagaimana yang maju ke depan ini harus disampaikan. Dan demikian TVRI luar biasa memberikan contoh terbaik, memberikan judul terbaik untuk membahas menuju negara maju 2045. Tidak omong-omong. Baik. Saya rasa terima kasih, mohon maaf. Itulah yang bisa dapat saya sampaikan, itulah problem solving kita ke depannya. Tolong decision making-nya segera kita Baik. wujudkan. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sehat. warahmatullahi Kita semua. wabarakatuh. Terima kasih Warga sehat. Pak Yudi di Telanai atas atensinya, dan tentu ini menjadi permasalahan kekinian gitu Pak Utut, artinya dengan kemajuan teknologi yang tidak bisa kita bendung, perubahan dari analog kemudian digital, masyarakat khususnya anak-anak tidak lagi bersosialisasi, tata krama sopan santunnya mulai berkurang. Di satu sisi dia kemampuan teknologinya memang lebih daripada kita gitu ya, tapi ada beberapa hal moral yang kemudian turun. Gimana BKKBN menanggapi ini, dan apa sudah punya solusi tadi Pak? Baik, terima kasih Pak Yudi di Telanai sudah memberikan tanggapan sekaligus barangkali pencerahan untuk kita semuanya ya. Jadi masalah bangsa memang tidak lepas dari masalah keluarga. Pertama kali dari keluarga. Ya. Keluarga itu siapa? Orang tua tadi ya, bapak, ibu, dan anak gitu. Nah sekarang kita BKKBN itu punya program dari awal, istilahnya dari hulu ya. Itu ketika calon pengantin ya. Itu kita melakukan program namanya LC-Mail. LC-Mail itu adalah merupakan aplikasi elektronik siap nikah sudah ambil, di mana seorang calon pengantin baik perempuan maupun laki-lakinya. Semuanya Pak? Ya, calon pengantin laki-laki perempuan ya. Itu diharapkan sebelum mereka mengisi kuesioner yang LC-Mail itu, dan di sana nanti ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf Pak, diharapkan atau wajib mengisi Pak? Ya, kalau kita bicara wajib itu seharusnya begitu, tapi kan ada faktor lain, ada setan, termasuk dengan Kementerian Agama, karena pernikahan itu kan nanti berikan agama yang punya tugas. Kalau kita hanya sifatnya kan ya stakeholder yang menganjurkan untuk sesuatu yang memang kita harapkan untuk kebaikan. Tapi ketika sampai di lembaga kantor urusan agama ataupun di pengadilan agama, mereka yang punya keputusan, punya kewenangan untuk itu. Nah, kita bicarakan sekarang adalah bagaimana calon pengantin itu yang nantinya akan menjadi orang tua, yang dicalon bapak dan ibunya, itu betul-betul harus orang-orang yang berkualitas. Kualitas dalam arti apa? Pertama, si ibunya atau calon ibunya ya, ketika mereka mau menikah, ini diharapkan mereka sudah memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan, baik itu bidan atau dokter atau puskesmas. Apa yang diperiksa? Pertama adalah HB-nya ya. Karena HB ini untuk menentukan apakah calon pengantin atau calon ibu itu anemia atau tidak anemia. Kalau dia HB-nya kurang dari 11,5 mg, maka dia katakan anemia. Maka apa tindakannya? Mereka harus mengkonsumsi namanya tablet tambah darah atau TB. Diminta saja di puskesmas gratis. Yang kedua, apa yang diperiksa lagi seorang ibu tadi? Itu adalah lingkar lengan. Apa hubungannya lingkar lengan dengan kesehatan sebenarnya? Lingkar lengan ini adalah untuk menentukan apakah si ibu tadi yang calon ibu ya, apakah kondisi sehat tidak sehat. Karena kalau lingkar lengannya kurang dari 23 cm, itu dikategorikan adalah ibu yang kurus. Ya. Nah, kalau ibunya kurus, kemudian dia hamil, itu kasihan si jabang bayinya tadi kan itu. Kemudian juga tensinya diperiksakan, normal tidak normal. Berat badan juga tinggi dan berat badan sebagainya. Ini untuk yang perempuan. Yang laki-laki juga apa? Laki-laki juga perlu memeriksakan, mohon maaf ini, kita bicara tentang
kesehatan reproduksi juga ya. Jadi sperma laki-laki itu betul-betul harus sehat. Mhm. Teorinya 75 hari sebelum terjadinya ejakulasi itu adalah diproduksinya sperma itu. Nah, sperma itu gimana sehat? Ya diperiksakan apakah dia ada indikasi misalnya kena penyakit PMS misalnya, atau mungkin penyakit yang lain dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ketika mereka menikah, kemudian menjadi hubungan suami istri dan akan melahirkan seorang calon bayi, itu betul-betul dari bibitnya harus sehat dulu. Oke. Ya, mohon maaf ini juga ya, jangan sampai misalnya calon pengantin laki-laki punya kebiasaan bisa minum air keras, kemudian begadang malam, merokok dan sebagainya. Kemudian apalagi lebih apalagi dia pengguna narkoba, itu sangat parah sekali. Ya, jadi kalau itu semua terjadi pada calon suami, bagaimana nanti anak yang menjadi bibitnya dari suami tadi? Oke. Itu akan terjadi seperti itu. Nah, inilah sebenarnya dari awal, dari hulu, BKKBN sudah menganjurkan, sudah meminta bagaimana itu bisa dilakukan. Nah, karena kami sebenarnya kerjasama sudah ada dengan Kemenak ya, Kementerian Agama. Bagaimana yang sebelum menikah itu, sebelum ke KUA, mereka sudah mengisi dulu asimil itu. Di asimil itu bukan berarti syarat untuk nikah tidak menikah, tetapi paling tidak setelah mengisi asimil itu tahu kondisi dari calon pengantin itu. Oh, saya ternyata anemia ya, maka saya harus misalkan ke kesehatan. Nikahnya boleh, nikahnya silakan nikah, tetapi mungkin barangkali nanti hamilnya ditunda dulu. Ketika mereka sudah betul-betul sehat gitu. Karena apa? Nah, kalau misalnya ibunya hamil tapi kondisinya tidak sehat, kasihan bayinya dong itu. Itulah sebenarnya rentetan ke depan. Kenapa juga sekarang ini banyak perilaku anak-anak kita, termasuk sekarang ada stunting lagi kan. Itu karena dari awalnya itu dari hulunya itu memang tidak sudah. Baik. Gitu. Terkait tadi pertanyaan Pak Yudi, bagaimana dengan tadi kan di awal Pak ya, ini misalnya sudah berkeluarga, sudah punya anak dan dengan kemajuan teknologi tadi. Apakah itu juga menjadi hal-hal yang diantisipasi atau dicarikan solusi dari BKKBN? Tapi nanti menjawabnya kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita pada siang hari ini dengan tema dari keluarga untuk Indonesia maju. Tadi ada pertanyaan dari penelpon Pak Yudi yang menanyakan bagaimana dengan perkembangan teknologi hari ini yang kemudian sangat pesat, kemudian anak-anak juga sering di kamar main handphone, rebahan, kaum rebahan lah kira-kira begitu, scroll media sosial, kemudian mungkin tidak banyak manfaatnya tapi lebih banyak mudorotnya. Kira-kira gimana Mas Yudi terkait hal itu? Ya, baik. Kalau bicara tentang media teknologi ini kan tidak bisa kita hindar lagi nih, ya. Karena apa? Di samping sisi negatif, sebenarnya bisa dihindari anaknya tidak dikasih HP. Iya, tapi juga ada sisi positif, gitu kan? Kayak kemarin ya, tugas-tugas anak-anak juga melalui HP segala macam. Nah, artinya memang peran keluarga lah ya, peran keluarga, orang tua penting untuk mengawasi pemberian jadwal dan sebagainya. Boleh main HP tapi jam sekian, 1 jam. Sabtu Minggu baru misalnya agak lama gitu. Karena banyak juga pembelajaran yang harus kita dapat di HP juga, apalagi sudah dunia AI sekarang ya. Ini juga sebenarnya membantu. Nah, tapi pengawasan dan memang selektif terhadap anak. Tapi juga sebenarnya yang menjadi persoalan dan pertanyaan kita bersama hari ini seperti pengalaman kita ketika memasuki di sebuah panti disabilitas. Orang tua kandungnya kan nggak ada di sana, ya. Bahkan mungkin di rumah juga nggak ada lagi. Banyak juga yang yatim piatu. Nah, ketika dia masuk di sebuah komunitas di panti disabilitas, ya. Sistem pengawasnya juga mungkin kurang karena jumlah orang yang rela untuk menjadi petugas di panti seperti itu juga tidak banyak orang yang rela. Nah, akhirnya juga menjadi persoalan. Nah, maka PKBI juga akan hadir ke tempat-tempat panti disabilitas dan kelompok-kelompok difabel lainnya ya, dalam rangka juga memberikan edukasi. Karena ternyata mereka juga penting untuk diberikan edukasi. Sampai saat ini mungkin jangka pemerintah terhadap itu juga minim ya, juga minim karena banyak hal-hal lain juga yang perlu diurus oleh pemerintah. Nah, maka saya pikir tidak hanya sekedar PKBI saja, silakan teman-teman NGO, ya, LSM, ormas apapun, mari kita sama-sama berkolaborasi, bekerja sama ya.
kita masuk ke ruang-ruang yang kira-kira perlu jangkauan kita, baik itu bekerja sama dengan pemerintah atau kita yang masuk ke ruang-ruang yang seperti itu. Karena ternyata ketika kita bicara dengan pihak pantinya, ya mereka sangat butuh gitu. Ketika kita hadir sana, nah Tuhan sudah menjawab doa kami, kata mereka. Nah, artinya memang dinanti, Pak Putut, ya peran-peran kita seperti itu sangat dinanti. Artinya memang pendidikan cash pro di tempat seperti itu juga sangat minim sekali. Dan itu sudah dilakukan oleh PKBI Ya, PKBI sudah melakukan Oke. itu, dan insya Allah dengan program kami yang sekarang ini ada nama SCCD ya, dalam rangka memperluas jangkauan cash pro dan layanan kami akan masuk ke ruang-ruang yang benar-benar kira-kira jangkauannya masih minim dilakukan. Oke, baik. Saya ke Bu Sumira lagi. Bu Sumira, kalau sering ketemu dong dengan masalah khususnya generasi muda yang anak-anak remaja gitu ya. Apa permasalahan mereka biasanya yang Ya. sering dihadapi? Kalau terkait dengan permasalahan itu salah satu ya, memasuki era 5.0 ini sebenarnya kan kita tidak bisa menghindari. Tadi sebenarnya bilang bahwa kalau kita yang dilakukan PKBI adalah bagaimana justru memberikan pembekalan terhadap mereka menghadapi era yang seperti sekarang, era teknologi ya. Kalau seandainya kita mencegah, sejauh apa sih kapasitas kita mau mencegah? Sementara itu kayaknya gencar. Kita Nah, baru satu permasalahan langkah, yang mereka sering 5. ditemui di lapangan. Kemudian masalah yang akhirnya akan muncul tadi banyak yang kemudian kontrol-kontrol tadi yang karena mereka basicnya tidak memiliki, yang kemudian muncul misalkan kasus kayak penyalahgunaan media tadi untuk ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dia memanfaatkan untuk tadi ada saluran pemanfaatan untuk mungkin perilaku porno, ada yang kemudian mencari informasi yang scroll sebenarnya secara di literasinya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu kan yang kemudian kita bentengi anak-anak untuk ketika mereka berperilaku ini loh. Jadi memberikan membuka fakta, kemudian apa alternatif yang bisa mereka lakukan ketika mereka mengalami ini dan ini solusi yang mungkin bisa mereka ambil. Jadi sebenarnya pada aspek kalau bilang tentang Gespro banyak masalah muncul. Masalah tadi mens aja mereka tuh banyak belum selesai. Masalah mimpi bahasa itu aja banyak yang belum selesai. Apalagi ketika kemudian mereka sudah mengenal lawan jenis. Ketika masuk lawan jenis ini kemudian di beberapa tadi akhirnya mereka salah memanfaatkan karena ketidaktahuan. Akhirnya ada yang mengalami. Dan itu harusnya peran hubungan orang tua ya. Harusnya Udah peran tahu nih orang tua. Dari anaknya awal di memang usia orang tua mestinya. Karena sebenarnya benteng utama itu kan di orang tua. Nah, tapi permasalahannya sekarang karena satu dan lain hal orang tua juga memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengedukasi. Nah, peran-peran dari BKKBN sebenarnya sudah menjalankan itu dan PKBI juga. Tapi kan itu hanya segelintir yang bisa tercapai. Karena tadi orang yang kemudian akan kembali memaparkan itu juga sekarang kan masih memiliki keterbatasan. Sehingga yang paling terpenting adalah bagaimana kemudian menyampaikan informasi kepada orang yang mau memberi itulah peran yang kami ambil. Oke. Jadi kalau untuk bicara masalah remaja pasti banyak banget TOT-nya lah yang gitu ya. munculnya. Iya, Jadi jadi, TOT-nya itu yang terkuat. Mas Faris, informasi ini ya yang sering didapatkan oleh para remaja kita lah terutama, ini kan sama-sama remaja. Nah maka PKBI dalam action yang dilakukan PKBI dalam menghadapi ini, kita juga punya nama Youth Center. Youth Centernya PKBI itu namanya Raja, Remaja Jambi. Ya. Nah, Raja ini kami Itu ada di mana tuh? ada di PKBI, ya di provinsi. Di ya, provinsi sekarang saja? baru provinsi. Oke. Ya. Memang ada beberapa programnya yang juga masuk ke kabupaten kota. Nah kita memberikan pembekalan ya TOT terhadap beberapa remaja di kota Jambi. Nah untuk saat sekarang kita baru menyebar di beberapa sekolah di kota Jambi dalam rangka memberikan edukasi. Nah itu. Jadi peer educator dia. Iya, jadi artinya memang pendidikan sebaya juga harus diciptakan. Di samping keluarga yang memberikan informasi, Peer review ya, apa Peer istilahnya? educator. peer Jadi educator, pendidik sebaya. Pendidik sebaya. Oke, Ya, baik. jadi kita Ada menciptakan konselor sebaya pendidik juga. sebaya. Di samping orang tua menyampaikan di rumah, Temannya sama-sama mereka yang sering ketemu jangan sampai salah edukasinya. Kita berikan juga pembekalan bahwa Ada duta BKKBN gitu-gitu sini Pak. Duta Kenre. ya di BKKBN juga ada. Oh, ya, Oke, juga baik. ada. Saya kembali ke Pak Putut. Pak Putut, ini ada Ya. permasalahan utama biasanya, yaitu tadi kan ada fungsi ekonomi. Dan biasanya permasalahan di keluarga itu kan juga permasalahan Iya. ekonomi nih Pak. Ya. Artinya kemarin juga
COVID, kemudian data perceraian sangat tinggi, kemudian juga karena faktor ekonomi yang menyebabkan itu semuanya. Nah, gimana sebenarnya menikah? Nunggu punya uang dulu baru nikah, atau gimana ngukurnya? Udah siap nikah itu udah harus bekerja dulu antara laki-lakinya atau perempuannya. Nah, kalau memang belum dapat pekerjaan apa enggak boleh menikah atau gimana nih Pak? Persoalan ekonomi kan penting ini. Memang jadi cinta memang butuh modal ya. Idealnya itu memang seseorang mau nikah harus siap. Siapnya apa? Siap fisik itu dari sisi umurnya, siap mental, ya dia tahan terhadap godaan-godaan dan sebagainya. Dan siap ekonomi juga, artinya punya pekerjaan. Bagaimana seorang suami ketika dia menjadi kepala keluarga tidak punya penghasilan, bagaimana dia mengharapkan bisa mesejahterakan anak istrinya itu? Apakah harus mengantung sama orang tua misalnya? Itu kesiapan itu memang sebenarnya dipunyai oleh setiap calon pengantin, calon pasangan suami istri itu. Nah, kalaupun tadi pertanyaannya misalnya, kalau saya belum siap ekonomi, apakah juga saya Tidak boleh nikah? Tidak boleh nikah itu kan itu. Harus standarnya berapa Padahal nih? umurnya sudah 30 tahun misalnya gitu. Iya. Ini contoh anak saya sudah kerja umur 30 tahun sekarang belum mau nikah dia. Belum mau nikah, Itu bukan tidak. masalah juga nih Pak. Ya masalah juga. Saya pilihan ya Pak ya. Sekarang itu ada fenomena baru lagi ya, di samping memang satu sisi ya yang nikahnya cepat juga banyak, tapi satu sisi lagi juga yang nikahnya tidak mau nikah atau lambat juga banyak gitu. Yang menikmati. Terutama di kota-kota besar sekarang itu ada fenomena bahwa anak-anak muda sekarang itu tidak mau nikah Di cepat-cepat. Korea, di Jepang atau apa gitu juga. Ya, apalagi ya. nanti ada istilahnya free child itu. Jadi sudah menikah tidak pengen punya anak lagi. Itu juga Nggak mau problem lagi ribet, nanti. nggak mau repot. Tapi kondisi sekarang memang ya saya kira sekarang belum sampai ke sana, tetapi mau ke sana, mau menuju ke sana tuh. Ternyata pertanyaan menyangkut dengan kesiapan tadi ya. Itu idealnya memang siap mental, siap ekonomi, siap fisik, siap sosial itu harus dipunya oleh seorang itu. Tapi Pak kalau misalnya belum siap ekonomi gimana ya? Ya paling tidak ya, ini contoh di saya sendiri sebenarnya. Saya dulu sebenarnya tidak punya penghasilan tetap, tapi saya sudah siap menikah. Belum punya penghasilan yang honor-honor ngajar aja dulu. Tapi kan tingkat tekad ya, tekad dari seorang suami atau calon suami dengan istri itu harus betul-betul kerjasama yang baik. Kalau kedua-duanya punya komitmen yang baik ya, insya Allah bisa berjalan. Misalnya kan, udah kita menikah ya, kemudian tapi si suami harus kerja keras. Ya. Karena dia akan tanggung jawab mencukupi kebutuhan nafkah kepada keluarganya, anak istrinya. Nah, kalaupun dia tidak itu, bagaimana dia bisa mencukupi? Dari sisi agama pun juga tidak diperkenankan. Gitu. Itu yang seharusnya tuh. Harus jadi harus punya tekad dan juga komitmen di antara duanya. Kalau memang tadi pertanyaannya ya kalau dia belum ikut ekonomi lah itu kan. Jadi yang perempuan juga harus mensupport. Iya. Tahu kondisi dan sama-sama berjuang kira-kira begitu ya. Tidak menunggu di atas. Tidak menunggu. Karena rezeki kan memang katanya kan dari Allah kan, semuanya dari Allah. Tapi juga kita apa rezeki turun begitu saja tanpa ada usaha dari kita. Kita harus berjuang, harus berusaha. Kita harus jeda dulu Pak Butut, masih ada satu segmen lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Baik pemirsa, kita berada di penghujung Jambi Bicara pada siang hari ini dengan tema dari keluarga untuk Indonesia Maju. Sudah banyak tadi yang kita bicarakan mengenai apa itu pengertian keluarga, apa itu fungsi keluarga, berbagai permasalahan, termasuk digitalisasi. Nah, kita akan mendapatkan kesimpulan dari dialog kita pada siang hari ini. Saya persilakan Ibu Sumunah, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Ya, yang ingin disampaikan sebenarnya bagaimana kemudian ketika kita bicara peran tentang keluarga, itu peran utamanya dari orang tua. Makanya penting sekali kalau orang tua itu memiliki pendidikan yang memadai, karena dia yang akan kembali menelurkan untuk informasi-informasi itu ke anak-anaknya. Terus yang kedua, yang paling penting untuk anak remaja adalah bagaimana memberikan pembekalan itu semaksimal mungkin. Sehingga ketika menghadapi berbagai fenomena dari luar, mereka punya filter untuk menyaring itu dan mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka kemudian lakukan. Dan yang terakhir adalah untuk masyarakat nih. Kalau seandainya memang untuk masyarakat umum mau mendapatkan akses ya untuk terkait baik itu informasi tentang kesehatan reproduksi mulai dari bayi sampai ke nenek-nenek sekalipun, silakan datang ke PKBI. Karena untuk yang program kita sekarang ini untuk semua masyarakat terutama untuk layanan Case Pro
dan juga layanan KB untuk masyarakat secara umum itu gratis. Oke. Silakan datang ke klinik kita. Oke, silakan. Terakhir Mas Didi, termasuk dijelaskan di mana kliniknya. Oh iya, baik, terima kasih. Ya, kita Indonesia ini akan menghadapi bonus demografi. Ya. Itu puncaknya 2030. Ya, artinya mau Sekarang banyak sudah mulai toh? sudah mulai ya. Sudah. Puncak-puncak itu 2030 nanti akan banyak sekali anak-anak muda ya, usia produktif yang hadir di muka bumi ini. Nah, ini artinya perlu kesiapan-kesiapan kita, baik itu di tingkat terkecilnya adalah keluarga, ya, pemerintah, semua. Artinya dalam menghadapi itu ada aksi-aksi nyata kita, ya, berkolaborasi dalam bentuk apapun, sehingga kita bisa menyiapkan anak-anak kita dan masyarakat yang betul-betul berkualitas. Itu yang penting. Berkaitan dengan PKBI juga, ya, sampaikan. Di mana kliniknya tadi? Ya, klinik kita ada di Jalan Darajingga, ya, Kelurahan Rajawali di Kecamatan Pasar Jambi. Itu tepatnya di satu kantor dengan PKBI dan punya ada klinik khusus itu. Kita utamanya adalah layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Oke. Di samping itu tambahan Mas Faris, kalau ada Singkat persoalan, saja. ya ada persoalan-persoalan berkaitan dengan hukum, ya, baik itu kekerasan terhadap anak, perempuan dan sebagainya, Oh, ada kita menyediakan PKBI ada bantuan pendampingan, bantuan hukum gratis, ya, Oke. dari tingkat Wah, pendampingan luar polisi, jaksa maupun sampai ke pengadilan. Baik, terima Iya. kasih luar biasa Iya. PKBI. Terakhir Pak Putut. Baik ya, dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional ke-32 tahun ini, BKKBN mengambil tema dari keluarga untuk Indonesia maju. Ketika kita bercita-cita Indonesia ini menjadi negara maju, maka dimulai dari keluarga. Ya. Keluarga itu sebagai benteng awal bagaimana mendidik anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang berkualitas, anak yang maju, mandiri dan sebagainya. Sehingga kalau keluarga itu baik, keluarga itu sejahtera, insya Allah nanti masyarakat juga akan baik. Kemudian juga negara juga akan baik. Itu dimulai dari keluarga. Maka dari itu calon suami, calon istri atau calon bapak, calon ibu betul-betul harus anak yang berkualitas. Kualitas tidak berarti orang kaya, tidak. Tetapi bagaimana dia kesehatannya dipelihara dengan baik, ya. Kemudian diperiksakan, dan ketika hamil pun juga harus diperiksakan ke fasilitas kesehatan minimal 6 kali lama kehamilan. Nah, itu sebenarnya untuk kita ingin bahwa di depan Indonesia ini bisa negara yang maju dan bebas stunting. Oke. Karena stunting itu sebenarnya menjadi momok juga di negara kita. Ya, jadi ke depan harapannya adalah kalau Indonesia bebas stunting, insya Allah akan Baik. bebas juga dari segala penyakit yang lainnya. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Putut Rianto sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi sudah banyak memberikan informasi dan edukasi, juga Mas Didi dan Bu Sumina. Semoga sukses terus kegiatan PKBI dan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian dialog kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Saya Muhammad Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.